Orang tidak tahu, saya pun juga bergumul untuk hal ini. Jangankan pornografi, kira-kira gambar yang ada siur saja, saya tidak boleh lihat. Kecenderungan berbuat dosa, termasuk dosa seks ini. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau berjuang, kita bisa mengalahkan. Dan apa yang ditulis ini membuat kita semua, termasuk saya, untuk terpacu menjaga kesucian. Nanti di pengadilan Tuhan, kita didapati berkenan. Kembali kita mengikuti Abam, saudara, memasuki episode 1176. Saya didampingi oleh Pak Michael. Mari kita mulai. Baik, dari seorang pria 47 tahun, belum menikah dari Jawa Tengah. Yes. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya. Atasan di kantor memanggil saya dan satu teman saya. Dia berkata kalau kantor pusat akan memecat kami berdua karena omset jelek. Dan pusat akan memberikan surat peringatan di tiap bulannya apabila target tidak masuk, dan surat peringatan itu akan mengurangi besarnya pesangon. Atasan saya juga memberi perkiraan pesangon hanya kisaran sekitar juta rupiah saja. 20 sampai 50 juta. Ya. Terus? Saya sudah 16 tahun bekerja dan teman saya sudah 15 tahun, Pak. Di tahun 2023, kantor juga mem-PHK 2 teman saya dan pesangonnya juga tidak sesuai dengan aturan. Padahal teman saya sudah bekerja selama 11 tahun. Apakah saya pasrah saja, Pak? Terserah berapa kantor mau memberi pesangon, ataukah saya harus melawan di Depnaker, Departemen Tenaga Kerja? Menurut teropongan Pak Eras, saya harus bagaimana? Kalau Tuhan berkehendak, saya diam dan pasrah saja, maka saya akan ikuti. Tapi andai Tuhan ingin saya melawan, apakah Pak Eras ada kenalan orang Depnaker di kota Semarang dan bisa hubungkan untuk membantu saya? Sekali lagi, saya tidak memaksa untuk melawan kantor saya. Saya ingin bertindak sesuai kehendak Tuhan saja. Apakah kantor saya perlu dilawan atau diterima? Manut Tuhan saja, Pak. Kantor saya memproduksi bahan cairan. Oke, tidak usah disebut. Ya, dan berpusat di salah satu kota di Jawa. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang pertama jangan memikirkan melawan atau against ya. Yang kamu lakukan sekarang bagaimana kerja keras untuk memenuhi target. Itu dulu. Ya, itu dulu. Jangan mikir nanti di PHK. Yang kedua, setelah seandainya Anda diberhentikan ya, jangan berpikir untuk melawan dulu. Kita lihat apakah perusahaan ini memang untung atau rugi. Kalau perusahaan ini rugi, perusahaan ini makin turun omsetnya, juga tidak sehat, you mau melawan, you mau sembelih dia, nggak ada darahnya. Tapi kalau dia punya uang cukup dan mestinya harus memenuhi hukum, kita pertimbangkan seberapa kuatnya dia. Ya. Jangan mencoba melawan. Jadi kita perhitungkan. Saya tidak keberatan membantu Anda dengan memberikan pengacara, tapi tidak boleh sembarangan. Dan yang terakhir kita minta pimpinan Roh Kudus. Oke, saya kira itu saja ya yang saya bisa beritahu. Capai target dulu, jangan ribut dulu, betul nggak? Betul, Pak. Nah, setelah seandainya kamu mau dipecat atau coba lihat ini perusahaan mampu enggak? Kalau nggak mampu biar disembelih juga nggak ada darahnya. Untuk apa? Kalau dia punya duit, coba kita berhitung melawan orang ini. Kalau dia bisa diajak bicara baik-baik, ayo. Jangan dibuat gila, percuma. Nanti dia harga diri, betul nggak? Lawan orang punya harga diri, nggak rugi. Nanti kamu juga mau kerja di tempat lain jadi di-ban juga. Susah. Mengalah itu indah sebenarnya. Nah ini kita nggak bicara sampai worst yang terburuk, sekarang capai target dulu. Itu nasihat pendeta. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang wanita 65 tahun menikah dari USA. Oke. Shalom Pak, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bertanya ke Abang. You are most welcome, ma'am. Terus. Dunia ini akan diakhiri dengan api. Right.
Kalau saya traveling, saya terkagum-kagum akan ciptaan Tuhan yang begitu indah, seperti ikan-ikan di laut dan macam-macam burung di udara yang luar biasa bagusnya. Tapi sayangnya, akan diakhiri dengan api. Suami saya selalu bilang, nanti di surga lebih luar biasa bagus. Benar. Pertanyaan saya, Pak, apakah nanti binatang-binatang yang indah dan luar biasa bagusnya akan habis terbakar semua di bumi? Terima kasih Pak Eras atas jawabannya. Tuhan Yesus selalu beri kesehatan agar banyak jiwa bisa Luar selamat. biasa ini pertanyaannya. Many times I told that one day in the heaven, you know that many things exist on the earth Yes, will be exist in the new earth, new heaven. true. Yeah, include there is animals Yes. and everything, and everything. Because when God created the earth and the heaven, Yes. God said that everything is very good. Oke? Yes. Udah gitu aja. Oke, sir. Diterjemahkan. Ayo. Enggak Pak, udah cukup Pak. Kamu terjemahkan yang saya ngomong tadi. Bahwa semuanya diciptakan dengan baik adanya, dan semuanya kita akan menikmatinya bersama. Ya, Inggrisnya bagus beliau ini. Karena mengajar juga dengan bahasa Inggris, pasti tahu. Atau Inggris saya nggak jelas? Jelas Pak. Oke. Jadi Tuhan menciptakan sungai apat bayi dan semua yang ada di bumi ini will be exist Yes. in the new earth, new heaven. Langit baru, Semua bumi baru. yang Allah ciptakan. Everything God created on the earth will be exist in the new earth, new heaven. So we put all our hope, our happiness in the new earth, new heaven. Jadi semua pengharapan kebahagiaan kita itu hanya kita taruh di sana. Oke, haleluya. Amin. Yes, amin. Itu ya. Itu jawaban saya untuk ini bahasa orang Indonesia atau orang ini namanya nama bule loh. Ya, mungkin ibu ini menikah dengan orang USA Pak. Ya, tapi ini namanya nama bule. Betul. Kalau orang Indonesia kan ada endangnya atau titi atau tadi nama bule. So we don't mention the name. Yes. Tapi saya kira ini bukan rahasia ya. John Collins. The name John Collins. Okay. My pleasure answering your question, man. Maybe next time if you come to Jakarta, you come to my church and you can meet me. That I can see your face. 65 years old. ini seumur dengan saya. Ya. Oke, terus Oke. it is love from Texas. Yes, from So we Texas. say that love from Jakarta. Oke, teruskan. Baik Pak. Selanjutnya dari seorang pria 52 tahun, sudah menikah, 2 anak dari Provinsi Banten, jemaat karismatik ya. 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 Shalom Pak, saya ingin bertanya, dalam kitab Keluaran 4:24, tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Mengapa Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa? Saya tidak membaca penyebabnya. Dan mengapa pula Sipora tiba-tiba mendapat ide untuk memotong kulit katan anaknya? Apakah ada kisah yang tidak tertulis dalam kitab Keluaran tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ini luar biasa ya. Kisah ini jadi pertanyaan. Ya. Tetapi kisah ini sebenarnya Tuhan itu luar biasa ya. Mau menunjukkan betapa pentingnya sunat untuk bangsa Yahudi. Betul. Kamu abai terhadap anakmu yang harus menjadi ahli waris dari perjanjian Allah. Maka sampai tingkat di mana Allah mau membunuh Musa. Menurut saya Allah tidak memang serius mau membunuh Musa. Tetapi penulis Alkitab menilai demikian. Oke? Saking seriusnya. Saking seriusnya, dan Sipora did the right action. Dia menyunat anaknya. Teruskan. Baik. Dari seorang wanita 51 tahun menikah dari Sumatera. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya bersyukur saya semakin rindu mencari Tuhan lewat YouTube Truth ID. Sejak
pulang dari Surabaya untuk merawat anak saya yang kecelakaan. Selama 3 minggu di Surabaya, saya berusaha datang ke salah satu gereja GSKI Sutos, baik itu untuk doa malam, doa pagi maupun ibadah minggu. Di gereja GSKI Sutos tersebut, saya mencoba melihat Pak Eras dari tempat duduk saya. Saya mencoba meresap setiap kata yang Bapak ucapkan dan benar adanya. Saya semakin hari semakin bertekad untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Terima kasih ya Pak Eras untuk ketulusan hati Bapak. Oh iya Pak, barusan saya telepon dan ngobrol dengan kakak saya yang tinggal di Bogor. Kakaknya bukan jemaat GSKI Pak. Ya. Kakak saya berkata bahwa khotbah-khotbah Bapak mengubah cara hidupnya, termasuk suaminya yang baru pensiun dan dengar khotbah-khotbah Pak Eras. Haleluya. Semoga kami sekeluarga bisa bertumbuh Pak. Anak-anak saya juga selalu saya ingatkan untuk doa pagi dan dengar khotbah-khotbah Pak Eras. Sekali lagi, terima kasih. We love you, Pak. Ya. Begitu you baca ini, saya sudah ada goosebump, merinding, goosebump, right ya, goosebump. Yes. Jadi waktu you baca tadi, saya sudah mulai goosebump. Saya melihat ketulusan ibu ini, Ibu Yosi, Yes. ya, dari Sumatera. Dan ini membahagiakan kita karena ternyata khotbah kita mengubah orang. Amin. Dan ini satu dari sekian kesaksian. Saya khotbah di Surabaya semalam, dan beberapa waktu ini ternyata ada profesor juga dari satu perguruan tinggi hadir dengan rombongan. Someone told me about that. Jadi ada seorang menceritakan ada profesor dengan rombongan di satu universitas di Surabaya yang datang. Berarti mereka ini bukan orang-orang bodoh, dan saya bukan mau tebar pesona, bukan untuk membanggakan diri. Kita bersyukur. Ternyata pelayanan kita mengubah orang dan membuat orang datang mau mendengar kebenaran itu. Atau mungkin hanya mau menguji macam apa pendeta ini, bisa saja. Tapi paling tidak mereka mau mencari bukti. Dia tidak sembarangan menilai gitu. Oke, teruskan. Baik, berikutnya dari seorang pria 45 tahun menikah dengan 2 anak dari Jawa Tengah, jemaat gereja Pentakosta nih Pak. Iya, Pentakosta, Injililah atau ya begitulah. Oke, terus. Baik. Shalom Pak Eras, saya tidak bertanya. Saya hanya mau bercerita dan berterima kasih. Sudah hampir 2 tahun saya terlepas dari dosa pornografi dan kesombongan. Puji Tuhan. Saya sering mendengarkan Abam sambil bekerja Pak. Entah kenapa banyak pendeta lain khotbah, tapi saya merasa biasa-biasa saja, dan ketika mendengarkan Pak Eras, saya merasa seperti Tuhan sendiri yang berbicara. Badan saya sampai bergetar waktu itu. Ya. Terima kasih Pak Eras yang benar-benar dipakai Tuhan Yesus. Sesuai surat Rasul Paulus, saya sering berdoa untuk Pak Eras, untuk pendeta-pendeta, dan untuk pemimpin-pemimpin rohani yang saya tonton di YouTube. Tetap kuat dalam Tuhan Yesus ya Pak Eras. Bapak teladan saya yang nampak, kiranya kasih karunia dari Tuhan dan Allah Bapa tetap menyertai Pak Eras dan rekan-rekan sekerja Bapak. Terima kasih. Usia 45 tahun sudah berhenti dari pornografi. Ya. Orang tidak tahu, saya pun juga bergumul untuk hal ini. Dan saya memenangkan. Betul. Memenangkan. Jangankan pornografi, kira-kira gambar yang ada sure saja, saya tidak boleh lihat. Itu mendistrak pikiran kita. Sebagai pria, kita semua memiliki inclination ya, kecenderungan. Betul ya, inclination sin namanya. Yes. Kecenderungan berbuat dosa, termasuk dosa seks ini. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau berjuang, kita bisa mengalahkannya. Bersyukur pelayanan kami bisa mengubah. Amin. Dan apa yang ditulis ini membuat kita semua, termasuk saya, untuk terpacu menjaga kesucian. Sampai akhir nanti di pengadilan Tuhan, kita didapati berkenan. Terima kasih Pak untuk kesaksiannya. Puji Tuhan. Baik, selanjutnya dari seorang wanita 45 tahun dari Kepulauan Bangka Belitung, menikah dengan 1 anak.
dari Ini kok jemaat. Kok Sulawesi Tenggara ya? Mungkin Mungkin asalnya ya. Ya, Jemaat Pentakosta ya. ya betul, Oke. betul, Pak. Shalom, salam sejahtera Bapak jelmaan malaikat Tuhan, Bapak Erastus. Saya punya perasaan galau karena bertahun-tahun hidup berpisah dengan putri saya yang kos dan sekolah sendiri di Jakarta. Mengingat biaya untuk pulang pergi Sulawesi Jakarta mahal, Pak. Suami saya bersama saya di Sulawesi untuk kerja di tambang, sehingga sulit bertemu anak. Pak, apakah putri saya boleh sekolah di STT Ekumene, sedangkan biaya kami pas-pasan? Kami semua hanya berstatus kos di perantauan. Wow. Jika boleh, putri saya mohon dihubungi untuk dibimbing masuk STT Ekumene. Karena dia anaknya baik dan cerdas, hanya saja menggunakan vape. Ya, Rokok itu. rokok elektrik itu. Rokok elektrik. Ya. Terus Saya khawatir itu akan menjerumuskannya. Kedua, Pak, apakah berdosa kalau seorang memiliki hobi membuat status WhatsApp untuk mengkritik orang? nggak boleh. Jelas dosa. Baik. Ini orang pasti licik Ya, karena membuat WhatsApp untuk mengkritik orang. Terus. baik. Ketiga, bolehkah saya bergabung di grup ABAM, Pak? Nah, ini harus kita Ya. tindak lanjuti. Oke. Oke. Terus. Keempat, apakah Tuhan mengampuni saya kalau jarang ke gereja dikarenakan terkendala oleh perjalanan yang rusak, berlumpur, berbatu, berdebu, dan berlubang? Selain itu, jarak ke gereja untuk jauh dari kos. Selain itu, jarak ke gereja juga jauh dari kos, yaitu 2 jam perjalanan. Sedangkan ibadahnya hanya ada 1 sesi, yaitu jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Saya bisa mengantuk di motor jika dipaksakan. Pak, jadi saya kadang hanya sebulan sekali datangnya. Sekian pertanyaan saya, Bapak Malaikat Tuhan. Semoga selalu sehat ya, Pak. God bless, Pak. Sebenarnya kalau 2 jam dan Anda bertumbuh di situ, harga 2 jam nggak ada artinya dibanding dengan kekekalan. Ya, Tapi 2 jam, tapi kamu nggak diberkati. Percuma. betul. Lebih baik kamu tidak kemana-mana, kamu ikut truk.id saja. Itu sudah kebaktian juga. Betul. You di rumah pakai baju rapi, duduk seakan-akan you ada di Mall Arta Gading. Ya. Cukup. Ya. Nanti sekali-kali ada seminar, you datang naik motor, karena jalan rusak 2 jam itu betul-betul melelahkan. Ya kalau di sana diupahkan Tuhan, kalau tidak ya, Ya. percuma. Lalu mengenai anakmu, kita akan hubungi. Kita akan tidak lanjuti. Kita akan kirim seorang konselor untuk membimbing. Nah dia di kos ini sekolah atau apa kita belum tahu nih. Ya, betul. Nanti kita tanyakan. Ya kita tanyakan ya, kalau dia bisa kuliah, kuliahlah di STT Ekumene. Nanti saya akan membantu memberi beasiswa. Ya kalau dia tidak punya laptop, nanti saya belikan laptop. Ya, kok bisa begitu Pak? Ya semua juga kita beli laptop. Betul, Pak. Betul. Ya, oke. Kok bisa ada sekolah begitu? Ini sekolah orang yang pernah dibelas kasihani orang. Maksudnya, saya menjadi seperti hari ini tuh belas kasihan orang. Sekarang saya melihat anak-anak, saya berutang belas kasihan itu juga membelas kasihani anak-anak. Betapa susahnya, tidak punya biaya, tidak punya laptop. Dan saya dibelas kasihani orang dengan memiliki pendidikan, dicukupi, dan sekarang saya juga membelas kasihani orang sejauh yang saya bisa lakukan. Ini sekolah yang pimpinannya hidup dari belas kasihan orang. Oke, teruskan. Baik, berikutnya dari seorang wanita 33 tahun, menikah dengan 3 anak dari Batam, dari GSKI. Ya. Shalom Bapak Erastus terkasih, terima kasih Bapak telah bersedia menyalibkan diri demi orang-orang yang rindu melihat gambar Yesus. Ini luar biasa ya, kalimat pertama saja sudah luar biasa ini. Kok tahu ya, memang demikian. Terus. Saya tidak kenal Bapak, tapi Bapak adalah jawaban doa saya. Saat mengetik tulisan ini, saya sedang menangis sambil mendengar lagu Bapak. Waduh. Ku gores jiwaku. Ini lagu yang ku gores jiwaku. Itu ya. Betul, Pak. Ini refnya bagus tuh.
ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Mungkin kita kalau Abang ada gitar kali ya, perlu nyanyi sekali-kali ya. Pakai gitaran Sekali-kali ya. Oke, teruskan. Saya bukanlah siapa-siapa, tidak juga terpandang dan terkenal. Saya hanya putra Allah Elohim. Saya hanya punya Allah Elohim. Saya hanya punya Allah Elohim dan Tuhan Yesus saja. Kerinduan saya hanyalah ingin dikenal Bapa Elohim dan Tuhan Yesus nantinya saat saya pulang dan nama saya dipanggil. Ini usia 33 tahun dengan 3 anak. Ini luar biasa loh. Biasanya wanita seperti ini pergumulan berat. Kalau seneng, bahagia, nggak sampai begini. Tapi apapun, mungkin juga tidak punya pergumulan berat. Tapi telah dijamah Tuhan luar biasa. Oke, terus. Pada waktu COVID beberapa tahun lalu, saya selalu menangis kepada Tuhan dengan pergumulan berat. Sebab saya merasa sendiri, Pak. Saya selalu bersemangat mengajak keluarga, bahkan saudara, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun, semua seakan tidak mau. Saya haus dan lapar. Saya merindukan orang yang berkata, "Ayo berdoa, ayo beribadah, mari menyembah." Saya rindu sosok demikian yang murni dan tulus mengasihi Tuhan. Namun, rasanya saat itu saya berpikir, mungkinkah ada? Saya berdoa, Tuhan tunjukkanlah pada hamba-Mu yang mengasihi-Mu, yang bisa membimbing saya kepadamu. Berjalannya waktu di saat saya rindu mencari kebenaran, justru gereja ditutup. Saya semakin saya sedih, haus dan kesepian, jiwa saya lapar. Setelah beberapa tahun COVID berlalu, akhirnya saya menemukan jawaban dari Tuhan atas doa saya di tahun 2023, yaitu GSKI dengan hamba Tuhan Pak Erastus Sabdono. Inilah yang saya maksud dan saya cari. Terbukti Pak Eras selalu menuntun, selalu setia membawa hati kita kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mulia. Pengajaran yang murni dan teladan yang baik. Terbukti bahwa masih ada orang yang membawa saya ke dalam kebenaran, tiada henti membimbing untuk doa pagi. Dialah Bapak Erastus Sabdono. Tuhan melindungi Bapak. Biarlah Tuhan menjaga hati Bapak tetap benar di hadapannya. Doa saya. Bapak Erastus sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati hati Bapak hingga menemukan Bapak Erastus Sabdono tidak bercacat, tidak bercela. Amin. Salam langit baru, bumi baru. Untung bukan Pak Yehuda yang baca. Kenapa? Dia nangis. Kalau kalah-kalah begini itu menangis. Ya. Tapi Pak Alvin juga kemarin nangis. Akhirnya kita berhenti sebentar, dia diganti. Ya, saya masih grogi, Pak. Bukan, enggak. Tidak semua punya sentimental begitu. Tapi begini, ini membahagiakan kita. Ya. Ini tulus sekali loh. Ini pasti ada penderitaan yang belum tidak dikemukakan. Tapi puji Tuhan ya, kepada wanita ini usia 33 tahun, 3 anak. Kita hanya mau mengatakan bahwa kamu bagian hidup kami. Saya jadi bapak rohanimu walaupun kita belum pernah bertemu. One day saya ke Batam. Rencana saya mau ke Batam bulan September. Saya lupa tanggal 16 atau berapa gitu. Berapa? 16 atau 26? 16 September. Saya mau ke Batam. Senang kalau suatu hari kamu bisa mengatakan, saya Pak yang menulis itu. Ya. Diingatkan saya ya, yang dengan kasus ini. Saya senang bisa bertemu kamu. Tuhan memberkati. Ya. Senang kalau bawa anak-anak nanti panggil saya Opa. Ya. Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita 24 tahun belum menikah, jemaat GSKI. Shalom Pak, apakah di surga nanti ada orang yang butuh psikolog? Apakah kalau sekarang belajar psikologi nanti berguna untuk kerajaan surga? Atau adakah profesi tertentu yang kira-kira lebih berguna? Terima kasih Pak. Di surga itu ada edukasi, juga ada progresif. Anda pasti dipakai. Orang-orang yang masuk dunia akan datang tapi tidak sempurna atau belum sempurna. Anggota masyarakat.
Tapi kalau yang memerintah bersama Yesus pasti orang-orang yang sudah sempurna. Jadi Anda tetap akan dipakai. Itu dinamika kerajaan Allah luar biasa. Ya, dalami pengetahuan Anda bahwa dia akan dipakai. Sekarang bayangkan orang yang hidup di zaman batu, lalu hidup di dunia akan datang. Bayangkan, perlu pembinaan dan orang-orang cerdas seperti kekasih kita ini, yang tidak disebut namanya, Anda akan jadi pelayan-pelayannya. Oke. Ya, seperti misalnya seseorang tidak pernah belajar psikologi, tapi pengalaman hidup membuat dia menjadi psikolog loh. Pemimpin itu harus punya kemampuan mendidik orang dan memiliki pengetahuan psikologi. Pemimpin itu psikolog loh sebenarnya. Oke? Ada akan jadi pemimpin nanti. Oke. Teruskan. Baik, ini dari seorang wanita. Tidak mau disebutkan. Nggak apa-apa, usia 43 tahun itu aja cukup. 43 ya. tahun. Sudah cukup itu. Ya. Oke. Shalom Bapak Eras beserta tim Abam. Usia papa saya 84 tahun. Dan saat ini kondisi kesehatan beliau semakin menurun dan sedang dirawat di rumah sakit akibat PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Selama hidupnya, papa rajin ke gereja, tetapi tidak membaca Alkitab secara pribadi setiap harinya. Setahu saya, ada kekecewaan dalam diri papa terhadap mama dan menyalahkan mama akibat hilangnya semua tabungan papa di tahun 2011 yang lalu. Kadang, kalau jengkel bisa marah dan berkata-kata cukup kasar. Papa kamu boleh ke gereja setiap hari, tapi dia tidak menjadi manusia Allah. Atau belum jadi manusia Allah. Kalau dia menjadi manusia Allah, dia tidak akan meratapi uang itu. Ini masih duniawi namanya. Oke, terus. Bagi saya, papa orang yang baik. Hanya saja memiliki kelemahan karakter yang mengakibatkan salah pilih dan berimbas ke kesehatan fisik, jiwa, dan rohaninya. Nah, makanya ya sejak muda, orang itu harus bertumbuh supaya mengalami kesembuhan fisik maupun jiwa. Oke. Ini salah satu contoh manusia yang sangat disayangkan, yaitu orang yang menjalani hidup tanpa kesadaran spiritual yang terbuka. Iya, mungkin papamu waktu nggak kenal saya, atau nggak kenal pendeta lain yang bisa membimbing dia gitu. Terus? Sangat banyak manusia dengan hidup demikian yang saya kenal, Pak. Sangat disayangkan. Iya, sangat disayangkan ya. Terus? Doa saya adalah Papa mendapat tempat di rumah Bapak. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Eras? Saya tidak tahu akhir hidup papa kamu bagaimana. Siapa tahu hari-hari terakhir dia sadar lalu minta ampun. Bisa saja. Papa baik, berarti kau mesti melihat papa kamu tidak melukai orang, tidak menyakiti orang seperti orang pada umumnya. Tapi memiliki kekecewaan mengenai uang. Tapi sekali lagi saya tidak tahu akhir hidup papa kamu bagaimana. Terus. Terima kasih Pak. Kiranya Bapak Elohim Yahweh menambah-nambahkan hikmat dan damai sejahtera bagi Bapak sekeluarga besar. Kamu anak baik ya, tapi kembalikan saya semua ke dalam tangan Tuhan. Jangan kamu terikat, kamu terbelenggu oleh masalah ini. Serahkan kepada kebijaksanaan Tuhan. Ini Papa sudah meninggal kayaknya ya? Sepertinya begitu Pak. Kembalikan ke Tuhan. Oh belum Pak, masih dirawat di rumah sakit. Oh masih di rumah sakit ya? Tapi kondisi kesehatannya menurun. Ini menit saat-saat terakhir kau mendampingi dia. Kemungkinan dia bisa bertobat. Dengan ke gereja itu dia menunjukkan bahwa dia serius berurusan dengan Allah dalam kelemahan dan kekurangannya. Jadi masih ada harapan. Oke? Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.